Ya, baik saudara, dalam video ini saya ingin mengajak saudara untuk sedikit melihat dan mengamati seorang pendeta yang sakti. Pendeta sakti ini bisa usir buto ijo, bisa mengusir suwangi, bisa mengusir begu ganjang, bisa mengusir wewe gombel, dan sejenis itu saudara ya. Pokoknya makhluk-makhluk halus. Nah, mari kita melihat dulu tayangan yang berikut ini. Ya, rupa-rupanya ada orang kesurupan dan pendeta sakti ini berusaha berjuang untuk mengusir roh jahat ya yang merasuk orang itu sambil berteriak-teriak. Ya, itu didorong-dorong sekarang saudara. Didorong-dorong ya. Itu ditekan. Ya, ditekan sampai terduduk di lantai orangnya. Tapi setannya belum keluar. Setannya belum keluar. Ya, lepas-lepas katanya, tapi setannya belum keluar ya saudara ya. Mungkin pendeta ini belum mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Belum lepas setannya. Dia bilang lepas, tapi setan belum lepas. Oh, dia tanya nama sekarang. Ya, saya kira cukup saudara ya. Kita tidak usah terus melihat. Apakah saudara pengusiran setan model seperti ini itu alkitabiah atau tidak? Artinya pengusiran setan pakai proses menekan-nekan, berteriak-teriak, ya pakai nama Yesus berkali-kali, setannya disuruh lepas berkali-kali sambil mendorong-dorong. Ya, apakah itu alkitabiah atau tidak saudara ya? Mari kita membaca satu bagian dalam Alkitab sekarang yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah saudara, di situ dikatakan bahwa Paulus diganggu oleh roh jahat ya. Dari seseorang yang mempunyai roh tenung atau roh jahat. Perempuan ini terus mengikuti Paulus berhari-hari dan mengganggu perjalanan pelayanan Paulus. Sampai pada suatu titik atau suatu saat, Paulus merasa sudah sangat terganggu dan tidak tahan lagi. Lalu Paulus menoleh kepada perempuan yang mempunyai roh tenung itu dan mengusir roh jahat itu. Dan ketika Paulus mengusir, seketika itu juga roh jahat itu keluar. Seketika, instan. Saya membaca ulang ayatnya yang ke-18 ya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat itu. Seketika itu keluarlah roh jahat. Jadi pola pengusiran setan di dalam Alkitab, baik yang dilakukan para murid, para rasul, maupun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, itu instan saudara. Instan. Dan catatan penting lain yang kita harus ketahui, bahwa ketika orang percaya, orang Kristen mengusir setan, tetaplah yang menentukan itu kedaulatan Allah. Jikalau Allah yang berdaulat mengizinkan kamu mengusir setan, setan langsung keluar.
Tidak pakai proses seperti ini tadi ya, didorong-dorong, ditekan-tekan, ya, teriak-teriak histeris. Saya pernah melihat satu video lain, saudara, yang di mana pendeta itu lagi khotbah, tiba-tiba seseorang yang duduk di depan kerasukan setan dan maju ke depan ingin memukul pendetanya. Nah, pendeta ini, saudara, kaget sambil kelihatan ketakutan. Pendeta ini berjalan mundur karena orang yang kerasukan ini maju ingin menyerang dia. Berjalan mundur sambil berteriak dalam nama Yesus berkali-kali, tetapi setan tidak keluar-keluar, saudara. Setannya tidak keluar-keluar. Nah, saudara, pengusiran setan itu tetap yang memegang kedaulatan mutlak, apakah setan keluar atau tidak, adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri, saudara. Maka hanya ada dua ya. Kalau orang Kristen mengusir setan, hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, kalau Tuhan kehendaki, setan langsung keluar. Tidak pakai model seperti ini tadi, berkali-kali berteriak-teriak, ditekan-tekan, ya, didorong-dorong, tidak seperti itu. Kedua, kalau Tuhan tidak kehendaki, maka orang Kristen itu berdoa, mengusir, setan tidak akan keluar. Karena Tuhan tidak mau melakukan itu. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak perlu seperti ini, teriak-teriak, dorong-dorong, ya, tekan-tekan, tidak perlu, saudara. Kalau memang Tuhan tidak kehendaki, setan itu keluar, maka saudara-saudara, ya sudah, nggak usah usir setannya. Belum waktunya, tunggu waktunya Tuhan, nanti baru setannya bisa diusir. Tapi kalau Tuhan dalam kedaulatannya tidak menginginkan setan itu keluar dari seseorang, maka kapanpun, sampai kapanpun setan itu tidak akan keluar. Nah, ini namanya apa? Pengusiran setan itu bergantung mutlak pada kedaulatan Tuhan Allah. Jadi nggak pakai model begini, saudara, didorong-dorong, teriak-teriak. Nggak tahu ini berapa lama tadi ya. Mungkin kesaktian pendeta ini belum keluar semua ya. Karena kita tidak lihat lanjutan videonya seperti apa. Mungkin setannya keluar, mungkin juga tidak, saudara ya. Ya, jadi tidak ada cara pengusiran setan semacam itu dalam Alkitab. Ya, kalau Tuhan berkehendak, instan terjadi. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka itu tidak terjadi. Maksud saya, setannya tidak akan keluar. Ya, sampai di sini, saudara, yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang bijaksana dan tidak suka ikut-ikutan ya terhadap fenomena-fenomena yang sebetulnya tidak alkitabiah, tetapi kita anggap itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan Yesus, dan kita kemudian mulai mengikuti hal-hal semacam itu, tetapi itu melawan Alkitab. Mari kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Tuhan memberkati kita sekalian.